Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, jumpa lagi dengan Brian Edition di pagi hari ini. Alhamdulillah pada beberapa akhir ini untuk kawasan Tulungagung, Blitar maupun Kralek ini sudah mulai cerah, tidak ada lagi hujan deras, angin atau lebat maupun banjir bandang. Semoga demikian, tetapi hujan harus tetap ada, tapi jangan berlebihan, itu harapan manusia ya, yang pas-pas saja, yang cukup-cukup saja. Oke, pada kesempatan ini Brian masih berkutat pada masalah kehidupan. Ya, karena kehidupan adalah tetap misteri bagi kita semuanya. Oke, kita tetap berharap supaya dalam mengarungi samudera kehidupan tetap diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oke, di sini Brian menyampaikan apa yang ada dalam benak Brian sebagai orang awam muslim. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada salahnya adalah dari Brian sendiri. Begitu ya. Baik, sekarang banyak orang menggambarkan tentang kehidupan itu dengan penciptaan itu seperti apa ya. Nanti bisa ditambahkan. Untuk sementara yang dapat saya himpun sebagai berikut. Ada yang menggambarkan manusia hidup itu karena kita berada di Indonesia Jawa seperti wayang kulit ya. Ada dalang, ada wayang yang terbuat dari kulit, dan ada yogo atau penabuh gamelan, sinden dan lain sebagainya. Oke, kalau memang manusia digambarkan seperti wayang kulit, berarti kita bisa melihat bahwa wayang kulit itu digerakkan total oleh ki dalangnya ya. Itu jadi semua total dari dalangnya. Jadi antara dalang dan wayang kulit, yang wayang kulitnya selalu patuh tunduk kepada yang menggerakkannya. Ini satu gambaran hidup ya, jadi ibaratnya dalang dan wayang kulitnya. Yang kedua bisa ada yang menggambarkan seperti wayang orang ya kan? Atau lodruk ataupun ketoprak atau sinetron atau film. Berarti ada pengarang cerita, ada sutradara, ada pemain atau aktornya ya. Sudah barang tentu semua tadi yang saya sebutkan wayang kulit maupun dalam wayang orang ataupun sinetron selalu ada peran protagonis dan antagonis ya. Oke, kalau dalam wayang orang, ketoprak ataupun sinetron itu sebagai pemain masih punya bisa improvisasi ya. Kadang-kadang hanya diberi naskah sedikit begitu aja bisa dikembangkan. Yang penting tidak keluar dari alur ceritanya. Berarti di sini di dalam pemain atau pelaku atau aktornya itu ada sedikit kebebasan asal tidak lepas dari skenario ataupun naskah cerita. Berarti di sini kita sebagai manusia seperti pemain wayang orang berarti mesti diberi kesempatan untuk berimprovisasi ya. Berarti bisa berekspresi walaupun tidak boleh menyimpang. Tapi kadang-kadang ada
Dulu pernah ada syuting antara, kalau tidak salah, Dewi Persik sama Juve, itu tidak sesuai dengan peran yang diberikan oleh dalam cerita ataupun sutradara, lalu berkelahi ya, seperti itu. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa melawan cerita ya, karena faktor emosi ya. Oke, yang ketiga, bahwa hidup itu seperti komputer ya. Jadi ada hardware-nya, ada software-nya, dua-duanya itu. Apabila dialiri listrik lalu di-on-kan, maka komputer akan menyala dan hidup sesuai dengan program yang ada dan aplikasi-aplikasi yang terinstal di dalam komputer tadi. Lalu di dalam komputer ada namanya prosesor, yaitu yang memproses segala apa yang ada di dalam aplikasi. Jadi hidupnya komputer karena ada aliran listrik, yaitu ada plus dan minus. Memang dalam ilmu dasar tentang matematika ataupun aplikasi itu diketemukan awalnya dari 0 dan 1 ya. Itu yang menyebabkan bisa dibuat apa saja, atau kalau dalam listrik plus dan minus. Demikian kekosongan dan ketiadaan dan ada ya, sama aja. Dua ini bisa membuat bermacam-macam aplikasi atau lainnya. Listrik ya, jadi ada aliran listrik, maka ada hidup komputer itu, maka sesuai dengan yang membuat komputer ya. Jadi ada melalui prosesor atau istilahnya otaknya komputer ya. Itu yang ketiga. Apakah seperti itu? Kita diberi prosesor sebagai manusia oleh Sang Pencipta? Ya, jawabannya nanti tergantung kita masing-masing. Yang keempat, ini juga hampir sama dengan tetap menggunakan listrik, yaitu robot ya. Manusia sudah mengalami perkembangan di bidang teknologi robot. Kita semua sekarang sudah bisa atau sudah tahu bahwa dengan voice kita bisa menulis. Jadi tanpa mengetik, dengan voice maka akan tertulis. Demikian ya, seperti kalau kita mau mencari di YouTube mungkin ya, dengan menyebutkannya aja akan muncul bermacam-macam yang kita sebutkan. Demikian pula dengan robot ya. Sudah ada robot yang bisa membantu restoran ya, membuatkan es ataupun kopi atau susu sesuai dengan perintah dengan kata-kata ya. Mereka tidak kenal lelah karena ada listriknya, kecuali listrik mati. Itu ya. Jadi apakah seperti robot yang dimana semua sudah terprogram di dalam robot itu sesuai dengan penemunya yang ditransfer ke dalam memori yang ada di robot. Tapi kalau di luar programnya mereka tidak akan bisa menjawab. Jadi seperti itu ya. Kalau manusia sudah berantu masih belum ada yang bisa menyamai. Karena manusia itu sumbernya bukan listrik tapi makanan dari alam. Jadi kalau manusia saya kira hingga akhir zaman nanti tidak akan bisa membuat robot yang bahan bakarnya dari seperti kita makan ya. Karena rahasia Allah itu hanya roh ini ya. Roh dan Allah sendiri dalam keadaan senantiasa ghaib. Yang lainnya boleh dipelajari oleh manusia, termasuk jantung ya. Saya pernah membuka di YouTube itu ada orang yang sudah betul-betul jantungnya dibuat dari jantung buatan dan mereka bisa hidup. Oleh Allah masih bisa.
cangkok ginjal masih bisa, cangkok hati masih bisa, ya. Mengganti mata juga bisa, tetapi untuk mengganti rohnya itu yang nggak bisa, ya. Kalau roh bisa diganti, lah nanti dijual di toko kita bisa beli, ya. Jadi itu dibatasi. Makanya Allah tetap menyuruh kita untuk selalu berpikir, merenung, gunakanlah akalmu itu, karena akal adalah karunia tertinggi pada manusia. Oke, bagaimana kalau menurut Anda? Ya terserah. Ya, kita apa seperti wayang kulit, apa kita seperti wayang orang, ataupun ketoprak atau sinetron, atau kita diibaratkan seperti komputer yang ada hardware dan softwarenya, ataupun robot. Karena tetap hidup adalah misteri. Nomor 5 adalah kita tidak tahu, Allah yang maha tahu. Ya, itulah. Jadi itu posisi kita sebagai makhluk hidup. Ya, kita memang bisa, ya. Maksudnya itu kita bisa berimprovisasi atau berekspresi. Yang jelas Allah berkehendak dan kita tidak tahu kehendak Allah. Allah Maha Perencana, di atasnya manusia berencana. Jadi kadang-kadang rencana kita gagal dan lain sebagainya itu karena Allah lebih tahu, lebih Maha Perencana. Oke, untuk sementara demikian. Jadi monggo terserah, karena hidup ini misteri. Monggo disilahkan untuk introspeksi diri, kita berada di mana, sebagai apa. Demikian. Terima kasih. Semoga kita tetap selamat di dunia wal akhirah, dan tetap kita berharap di dalam semesta ini, di dunia ini kembali ke damai, dan berharap manusia-manusia di bumi semakin sadar bahwa kita adalah makhluk sosial yang saling berhubungan. Bagaimanakah menjaga bumi ini walaupun berbeda-beda. Tetapi memang manusia itu agak sulit karena kebanyakan manusia ada di wilayah tataran nafsu yang tidak terkendali. Itulah penyebab dunia ini ramai. Oke, sampai jumpa di edisi berikutnya bersama Brian. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari Brian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.